Ibu Saudara, tahun 2020 ketika virus corona mulai melanda dunia, termasuk melanda negara kita, untuk mencegah penyebaran lebih luas lagi, maka pemerintah menetapkan sebagai tahun new normal, tahun kenormalan baru. Masyarakat diajak untuk melakukan kebiasaan baru sampai dengan tahun 2021, bahkan sampai dengan saat ini. New normal. Dan di tahun ini gereja juga menetapkan sebagai tahun new, yaitu new paradigm, paradigma yang baru. Jadi gereja Gatot Subroto di bawah pimpinan Pak Niko dengan semua jejaringnya menetapkan tahun 2022 sebagai tahun paradigma yang baru. Kemudian Gereja Bethel Indonesia secara sinode menetapkan sebagai tahun kesehatan rohani. Dan hari ini kita akan merenungkan mengenai apa sih tanda orang yang sehat rohani, orang yang memiliki paradigma yang baru, apa tandanya? Tandanya adalah orang itu hidup dalam golden rule-nya Tuhan. Hidup dalam aturan emasnya Tuhan. Oleh sebab itu tema hari ini adalah golden rule. Atau nama lainnya adalah aturan emas, aturan kencana. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, istilah golden rule untuk zaman ini sebenarnya sudah menjadi istilah yang umum. Karena dipakai dalam banyak bidang kehidupan. Bukan saja ekonomi, seni, budaya dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian, istilah ini sebenarnya sudah dipakai oleh gereja sekitar abad 16 dan 17 Masehi. Dan istilah ini diterapkan kepada salah satu ayat dari pengajaran Tuhan Yesus, yaitu Matius 7 ayat yang ke-12. Jadi ayat-ayat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ada beberapa yang dikasih nama. Ada yang namanya amanat agung, yaitu Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20 disebut amanat agung. Kemudian ada yang dinamakan sebagai perintah agung tentang kasih kepada Allah, kasih kepada sama. Itu dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Dan kita akan melihat ayat yang disebut dengan istilah golden rule, yaitu Matius 7 ayat 12. Tapi kita akan baca Matius 7 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca Matius pasal yang ke-7 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melalui. Lakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Itulah inti hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, golden rule itu sebenarnya adalah prinsip etis. Prinsip etika tentang perilaku, sikap yang mulia, sehingga disebut dengan golden.
sikap yang agung berkaitan dengan orang lain. Jadi sikap yang mulia, tindakan yang mulia berkaitan dengan hubungan dengan orang lain. Sehingga ayat ini disebut dengan golden rule. Dan kita akan melihat apa yang sebenarnya Tuhan mau ajarkan melalui ayat ini. Apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Saya percaya kita yang datang hari ini semuanya adalah pengikut Kristus. Amin saudara. Nah sebagai pengikut Kristus hari ini Tuhan mengajarkan supaya kita hidup dalam golden rule-nya Tuhan. Nah apa yang mau Tuhan ajarkan di sini dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dalam bahasa Indonesia masa kini di sana dikatakan, perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Saudara, mari kita renungkan. Apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, orang lain lakukan kepada kita. Apa yang kita inginkan, kebaikan orang lain diberikan kepada kita. Nah, apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan orang lain lakukan kepada kita berupa kebaikan-kebaikan, Tuhan mau supaya apa? Supaya kita sendiri harus melakukan terlebih dahulu. Ya. Supaya kita sendiri harus memulai menjadi inisiator atau pendahulu dalam melakukan segala macam kebaikan yang kita inginkan orang lain lakukan kepada kita. Jadi poin yang pertama yang Tuhan ajarkan dari ayat ini adalah Tuhan mengajarkan agar setiap pengikutnya menjadi inisiator dan pendahulu dalam melakukan kebaikan. Siapapun kita kalau kita sudah di dalam Kristus, Tuhan mengendaki supaya kita menjadi inisiator, menjadi pendahulu dalam melakukan kebaikan kepada orang lain. Bukan karena orang lain sudah berbuat baik kepada kita sehingga kita berbuat baik kepada orang lain. Bukan karena orang lain sudah memperhatikan kita sehingga kita memperhatikan orang lain. Bukan. Ajaran ini Tuhan berkehendak supaya kita mendahului, mengambil inisiatif berbuat baik kepada orang lain meskipun orang lain belum berbuat apa-apa kepada kita. Nah, dasarnya apa kok Tuhan mengendaki seperti itu? Dasarnya adalah kalau kita sudah di dalam Kristus, kita adalah orang yang sudah menerima kebaikan Allah. Kalau kita sudah di dalam Kristus, kita adalah orang yang sudah menerima kasih Allah. Nah, berdasar kebaikan dan kasih Allah yang sudah kita terima itulah, maka Tuhan mengendaki supaya itu ditebarkan kepada dunia ini. Supaya itu ditebarkan kepada orang lain. Bukan karena orang lain sudah mengasihi kita, tapi karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita akan baca di dalam kitab 1 Yohanes saudara sekalian. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, di sana dikatakan, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu atau lebih dahulu mengasihi kita. Jadi dasarnya adalah kasih Allah. Dasarnya adalah kebaikan Allah yang sudah kita terima. Maka Tuhan berkehendak supaya setiap kita menjadi pendahulu, menjadi inisiator dalam melakukan kebaikan kepada orang lain. Saudara, Tuhan sudah memberikan contoh. Allah kita sudah memberikan contoh untuk menjadi pendahulu dalam melakukan kebaikan. Nah, kalau kita lihat manusia pertama Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan mereka karena kasih kepada mereka.
karena sayang kepada mereka. Maka sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sediakan segala yang diperlukan, segala yang dibutuhkan manusia. Tuhan ciptakan semuanya, barulah Tuhan ciptakan manusia. Tuhan ciptakan Adam, Tuhan ciptakan Hawa, dan Tuhan berkati mereka menjadi suami istri. Untuk dapat makan mereka tidak perlu banting tulang peras keringat. Boleh dikata mereka adalah pasangan yang paling berbahagia di dunia ini. Itu adalah pasangan Adam dan Hawa. Karena dunia betul-betul milik mereka berdua, saudara. Sebelum jatuh dalam dosa. Mereka begitu damai dengan yang namanya alam. Tanaman, tumbuhan, tanah, damai. Mereka begitu rukun damai dengan segala macam binatang. Bahkan semua binatang yang kasih nama adalah Adam. Mereka begitu rukun. Adam dan Hawa tidak perlu susah payah ketika dia butuh makanan. Karena makanan manusia asal mulanya bukan daging, saudara, tapi tanaman, buah, biji-bijian, saudara. Ya. Ketika Adam dan Hawa butuh rambutan, saudara, saya percaya tidak perlu harus naik sendiri. Tinggal panggil aja, monyet, sini. Lalu datang si monyet, ambil tuh rambutan, monyet naik. Kasih ke Adam, saudara. Kalau butuh apa, saudara, berenang, tinggal berenang, ada sungai di sana. Luar biasa, sepasang dua manusia, Adam dan Hawa, hidup dalam sukacita yang luar biasa, hidup dalam kebahagiaan yang luar biasa. Saya pernah tanya, saudara, ke orang, menurut saudara, keluarga yang paling bahagia dalam Alkitab itu siapa? Orang itu juga jawab, Adam Hawa. Betul, tapi kembali saya tanya, kenapa kok Adam Hawa yang paling bahagia? Ternyata dia jawab, karena mereka enggak punya mertua, katanya, saudara. Jadi mereka itu enggak punya mertua. Mungkin karena orang ini pengalaman, saudara, ya, suka tukaran, suka ribut sama mertuanya, saudara, ya, atau enggak cocok sama mertua, sehingga dia jawab, katanya keluarga yang paling berbahagia itu Adam Hawa, alasannya enggak punya mertua. Karena memang betul, saudara, ya, Adam Hawa memang gak punya mertua, gak punya orang tua, karena mereka langsung dicipta sama Tuhan. Orang tuanya ya langsung Tuhan, mertuanya Tuhan, jadi Tuhan sekaligus sebagai orang tua, sebagai mertua, saudara, bagi mereka. Dan luar biasa, Tuhan mencipta mereka dengan mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Bukan saja cukup, tapi mereka hidup dalam segala kelimpahan. Di taman yang bernama Eden, saudara, bukan Edan, Eden. Tetapi kita lihat, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Ketika Tuhan ngomong kepada mereka, semua dalam taman ini buah bijian silahkan kamu nikmati. Tapi ada satu yang tidak boleh kamu nikmati, yaitu buah atau pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi kita tahu, kisahnya akhirnya mereka lebih mendengarkan apa kata iblis daripada kata Tuhan. Dan dampaknya apa, saudara sekalian? Dampaknya dosa mulai memenuhi kehidupan mereka. Ketika mereka berdosa, mereka lari dari Tuhan. Ketika mereka berdosa, mereka sembunyi dari Tuhan. Ketika mereka berdosa dipenuhi dengan ketakutan, sehingga mereka lari sembunyi di antara pepohonan. Tapi apa yang dilakukan Tuhan, saudara sekalian? Nah, di sanalah kita melihat bagaimana Tuhan kita adalah inisiator dan pendahulu dalam melakukan kebaikan. Adam Hawa sudah jatuh dalam dosa, sudah bikin susah, sudah bikin luka, sudah bikin sakit hati Tuhan. Tuhan sudah kasih segalanya, Tuhan hanya minta satu hal, jangan makan itu. Tapi mereka lebih memilih makan itu pohon. Sehingga mereka jatuh dalam dosa dan mereka lari dari Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia berjalan dalam taman itu dan dia berkata,
Adam, nengendi kowe? Adam, di mana engkau? Kalau Allah bertanya seperti itu, bukan karena tidak tahu saudara. Tapi ternyata Tuhan kita suka main peta umpet juga saudara ya. Ketika saya membaca ini, apa sih kenapa kok Tuhan seolah-olah nggak tahu. Lalu saya membayangkan diri saya sendiri. Ternyata saya juga suka main peta umpet dengan anak saya. Baik anak saya yang pertama dulu, yang kedua ya saya juga suka main peta umpet. Ketika main peta umpet, anak saya kadang sembunyi di belakang pintu, di bawah dipan. Saya tahu sembunyi di sana, tapi saya pura-pura. Vano, kamu di mana? Padahal saya tahu. Kamu di mana? Ciluk. Bah, ternyata di bawah dipan atau di belakang pintu. Nah, ternyata Tuhan kita juga seperti itu. Walaupun Adam sudah jatuh dalam dosa, Allah mencari mereka. Itu menunjukkan bahwa Allah di tengah segala pemberontakan mereka, kasih Allah tetap abadi, kasih Allah permanen, sehingga Allah mencari mereka dan menyelesaikan kesalahan mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Ketika manusia jatuh dalam dosa, mencoba menutupi dosanya dengan apa? Cari daun yang ada pada saat itu untuk menutupi ketelanjangannya. Karena ketika mereka jatuh dalam dosa, sadar bahwa dirinya telanjang. Carilah daun buat nutupi. Tapi itu bukan cara Tuhan. Cara Tuhan apa? Tuhan sembelih yang namanya binatang, keluar darahnya, kulitnya buat baju Adam dan Hawa. Sebagai tanda apa? Ada kembali pemulihan hubungan. Pemulihan hubungan antara Adam, Hawa dan Tuhan. Walaupun dari dosanya tetap punya dampak. Mereka diusir dari Taman Eden. Hubungannya pulih, tapi akibat dosanya tetap harus dijalani manusia. Tetapi yang mau kita pelajari di sini, kenapa kok Tuhan mengajarkan kita menjadi pendahulu dalam melakukan kebaikan? Menjadi inisiator dalam melakukan kebaikan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berinisiatif, selalu mendahului dalam melakukan kebaikan. Dan kita juga adalah pribadi yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Tuhan sudah mati di kayu salib ketika kita belum percaya kepada Dia. Dia sudah mati bagi kita. Dan realisasinya adalah ketika kita beriman kepada Kristus, maka itulah kematian Kristus ada di dalam diri kita. Darah Kristus tercurah bagi kita sehingga setiap kita boleh hidup di dalam Kristus dan menjadi pengikut Kristus. Jadi saudara sekalian, kenapa kok Tuhan menghendaki ya, supaya kita menjadi pendahulu? Yang pertama, Allah sudah memberikan contoh. Yang kedua, kita juga sudah menerima kebaikan daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan mau ajarkan dari golden rule ini? Dari ayat ini, saya akan kembali baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Matius 7 ayat 12. Perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Artinya apa saudara? Kalau kita ingin orang lain itu berubah, maka perubahan itu harus dimulai dari diri kita. Ya. Harus dimulai dari setiap kita. Artinya gini, kamu kan ingin orang lain berubah toh? Kalau kamu ingin orang lain berubah, kamu harus berubah dulu. Ya. Jadi Tuhan mau mengajarkan hal yang kedua berkaitan dengan ayat ini adalah bahwa yang namanya perubahan itu bukan di sana
bukan di situ, tapi perubahan itu ada di sini. Saudara, mungkin dalam bayangan saudara selama ini mungkin berdoa, oh Tuhan, saya ingin anakku berubah. Oh Tuhan, saya ingin pasanganku berubah, istriku berubah, suamiku berubah. Hari ini kita boleh berdoa, bukan hanya seperti itu. Tapi kita boleh berdoa, Tuhan, saya ingin suamiku berubah, tapi saya mau berubah dahulu. Amin, saudara. Jadi doanya beda. Tuhan, sekarang saya mau berubah supaya anakku berubah. Sekarang saya mau berubah supaya suamiku berubah. Saya mau berubah supaya pasanganku berubah. Saya mau berubah supaya orang tuaku berubah. Jadi perubahan itu mulai di sini. Soalnya kalau di sini nggak berubah, maka yang terjadi sebaliknya. Sakitnya juga di sini. Amin, saudara. Ya. Jadi perubahan itu mulai dari sini, bukan dari sana. Selama ini kita terlalu banyak mengharapkan orang lain yang berubah. Tapi hari ini Tuhan mau. Supaya setiap kita kalau merindukan perubahan di tempat lain, maka perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Saya mau bertanya, siapa yang sudah berkeluarga, angkat tangan coba. Yang sudah berkeluarga hampir sebagian besar. Yang sebentar lagi mau berkeluarga, angkat tangan. Saudara, realita kehidupan yang real, yang nyata itu sebenarnya ada dalam keluarga. Makanya ada orang mengatakan kalau ingin merasakan neraka di dunia ini, ada dalam keluarga. Kalau mau merasakan surga dunia, juga ada dalam keluarga. Ketika keluarga yang kacau, saudara, semuanya berjalan sendiri, keras kepala, maunya sendiri, itu ada percikan-percikan api neraka di dalamnya, saudara. Makanya ketika keluarga kacau bisa menimbulkan segala macam kekacauan di dunia ini. Tapi sebaliknya ketika keluarga semuanya mau berubah, hidup sesuai dengan firman, ada surga di dalamnya. Tetapi saudara sekalian, perubahan semua yang terjadi di luar itu dimulai di mana, saudara? Di sini. Perubahan harus dimulai dari diriku. Aku berubah, maka yang lain juga ikut berubah. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini ada di antara saudara lagi terus berdoa, saudara merindukan kanan kiri depan lain berubah, depan belakang berubah. Tapi kita harus mulai berdoa, saya yang harus berubah. Seperti tadi saya katakan, surga, neraka itu bisa dinikmati, dirasakan ketika orang itu sudah menikah. Kalau belum menikah, ya kayaknya belum bisa betul-betul menikmati realita kehidupan yang sebenarnya. Tapi bagi yang sudah menikah, ya sudah mengalami itu. Bagaimana panasnya sebuah keluarga ketika ada masalah persoalan, saudara. Tidur gak nyenyak, makan gak nyenyak, saudara. Tapi sebaliknya ketika sesuatu baik, semuanya mau berubah, maka di sana juga ada sukacita surgawi. Ya, suami istri. Nah, sekarang saya lebih khusus mau bicara buat suami dan istri. Suami ternyata ada singkatannya. Istri juga ada singkatannya, saudara sekalian. Nah, Pastor Yusuf Roni memberikan singkatan untuk suaminya apa, untuk istri apa. Suami yang pertama adalah S-nya berarti sabar. Ya. Sabar dalam menghadapi pasangannya. Kalau pasangan seorang suami, berarti pasangannya apa, saudara? Perempuan. Ya. Kecuali yang gak normal, saudara. Pasangan suami berarti sama-sama laki-laki. Tapi seorang suami pasti pasangannya adalah perempuan. Pasangannya adalah wanita. Dan kita tahu bahwa seorang perempuan itu memiliki sifat dan karakter yang
sangat unik. Unik luar biasa. Yang pertama, berdasarkan penelitian, berdasarkan fakta, yang namanya wanita memang suka berkata-kata. Coba yang wanita angkat tangan. Suka berkata-kata. Maka dibutuhkan apa? Sabar. Ya. Sabar. Kalau seorang wanita suka berkata-kata, itu tandanya wanita. Iya kan? Coba kalau wanita nggak banyak berkata-kata, berarti diragukan kewanitaannya, saudara. Jadi bersyukurlah kalau pasanganmu itu wanita. Apa tandanya wanita? Suka berkata-kata. Jadi jangan protes, istriku kok bawel, rewel, ngomel. Ya itulah yang namanya wanita. Sikap kita sebagai lelaki ya dengar aja, sabar saudara. Jadi itu keunikan pertama dari seorang wanita, itu suka berkata-kata. Keunikan kedua saudara, ini saya berapa kali ditipu di jalan saudara. Ketika saya naik kendaraan ya, roda 4 di depan saya ada emak-emak naik motor. Udah dari awal ritingnya di kiri, lip. Saya juga karena mau belok kiri, karena sudah nggak jauh dari perempatan, saya juga kiri, ikut lip kiri. Nah saya pelan-pelan karena dia juga mau ke kiri, saya ke kiri, sama-sama pelan-pelan saudara. Tapi sampai di perempatan, apa yang terjadi? Bukan ke kiri, langsung belok kanan saudara, saya jadi kaget. Tapi itulah wanita. Ritingnya kiri, beloknya kanan. Ritingnya kanan, beloknya ke kiri. Jadi ya sabar. Lah itu masalah riting. Lah ini masalah yang lain juga unik saudara. Ini urusan belanja. Kalau kita laki-laki, kalau saya butuh odol, pergi ke toko langsung ke tempat odol. Terus pulang, wanita beda saudara. Butuhnya odol, dia harus keliling dulu. Pertama kemana? Tempat sepatu. Oh dicoba-coba. Lah ini kayaknya bagus ini. Buat kondangan, buat ke pesta. Tapi duitnya kurang. Kapan-kapan balik lagi saudara. Habis tempat sepatu, odol dilupakan dulu. Dia mau beli odol, tapi dilupakan dulu. Habis dari tempat sepatu kemana? Tempat baju saudara ya. Dia bayangin rasanya pas sekali nih. Matching istilahnya. Kalau pakai sepatu itu ditambah dengan baju ini. Wah dia masuk ke kamar ganti. Coba. Saudara, nyoba dia bayangin. Wah cocok sekali sama sepatu itu. Tapi lihat kantongnya kurang. Mikir kapan-kapan balik maning saudara. Lalu dia muter. Odol nanti dulu saudara. Pikir lagi kemana? Ke tempat tas. Ya. Habis sepatu, baju, tas. Dicoba-coba tas yang hitam, tas yang merah, tas yang macam-macam saudara. Bayangin lagi. Waduh, kalau ke pesta pakai sepatu yang tadi, pakai baju yang tadi, ditambah tas ini. Waduh, rasanya saya jadi kelihatan rasanya bagaikan Cinderella saudara. Semua mata akan melototin dia. Bayangin, lihat dompet kurang. Kapan-kapan balik maning saudara. Lah akhirnya apa? Capek, mau beli odol capek. Istilah odolnya kapan-kapan pulang saja yuk. Tapi itulah yang namanya wanita. Uniknya itu di situ. Kalau saya lebih melihat itu kelebihan saudara, bukan kekurangan. Jadi bapak-bapak kalau lihat istrimu mungkin lagi stres, biarlah dia jalan-jalan di mall saja sana. Udah sana mah, jalan-jalan di mall, nanti stresnya hilang saudara. Tapi kalau pulang siap mijitin istri saudara. Karena biasanya sampai rumah baru, aduh. Tapi waktu jalan-jalan rasanya itu
Nggak ada yang dirasa. Tapi beda dengan kita laki-laki, baru jalan sebentar. Aduh, saya juga saudara kalau di mall saya lebih suka duduk saja. Istri muter-muter sana saudara. Tapi kalau kita ya memang dari sananya kita mungkin gak kuat untuk seperti itu. Tapi wanita luar biasa. Jadi suami harus sabar. Yang kedua usaha. Seorang suami harus punya usaha. Semua laki-laki jangan kau menikah sebelum punya usaha. Bukan masalah banyak sedikit duitnya, yang penting punya penghasilan. Dan jangan berani menikah kalau engkau belum punya penghasilan. Bikin rekoso bojo sama nenek, bikin rekoso orang tuanya sendiri saudara. Jadi punya usaha. Akur ya, suami harus terus berusaha akur. Rukun, ketika rukun Tuhan katakan kesanalah Tuhan akan perintahkan yang namanya berkat. Manis saudara, belajar bicaranya manis ya. Seperti waktu lagi pendekatan kan rasanya, sayang udah makan belum? Mau nggak tak kirimi? Manis saudara. Tapi setelah 1 tahun 2 tahun masih manis nggak? Saudara, jadi tetap belajar, maksudnya jangan kasar ya, jangan kasar. Tetap dengan cara yang manis. Suami, akur mi. I berarti iman saudara ya. Suami harus betul-betul beriman, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana dia sebagai seorang imam, sebagai seorang kepala di dalam keluarga. Suami, sekarang istri. Istri yang pertama adalah iman. Sebagai penolong yang sepadan bagi suami, maka tanpa iman dia akan lemah. Maka di sanalah betapa pentingnya seorang istri harus menjadi pribadi yang beriman. Belajar ketika ada masalah, ketika ada persoalan dia lari kepada Tuhan. Sebagai penolong minta pertolongan dan minta kekuatan Tuhan. Ingat, istri adalah penolong, artinya sebenarnya saudara, wanita itu lebih kuat daripada laki-laki. Laki-laki butuh penolong karena memang dia lemah. Tuhan katakan, tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri saja. Tidak baik saudara, kalau udah sendiri itu pikirannya ngelantur kemana-mana. Rawan saudara, makanya Tuhan katakan, aku akan jadikan penolong yang sepadan. Maka di sanalah Tuhan ciptakan Hawa. Bikin Adam tidur, ambil tulang rusuk, dibangunnyalah seorang wanita yang bernama Hawa. Adam dicipta langsung dari debu tanah, dibentuk, tapi Hawa beda. 2 kali proses. Dari barang yang sudah jadi, yaitu tulang rusuk, lalu sama Tuhan, tangan Tuhan bekerja lagi. Dibentuklah yang namanya Hawa. Jadi dari sisi penciptaan, sebenarnya Hawa punya kekuatan yang lebih. Oleh sebab itu Tuhan jadikan sebagai penolong bagi Adam. Istri, iman. Sabar juga saudara ya. Seorang istri juga harus betul-betul sabar. Kadang-kadang suami kan, kelemahan suami itu gak rapi. Naruh sepatu sembarang, naruh baju kadang-kadang sembarang. Tapi itulah seorang laki-laki. Ya. Seorang laki-laki memang terkadang ya tadi kelemahannya itu gak rapi. Tapi itulah tandanya dia laki-laki. Kalau ada laki-laki yang serba rapi, orang bilang, kok kamu kayak perempuan ya. Jadi bersyukurlah kalau ada pasangan yang serba kurang rapi saudara ya. Hadapi dengan sabar, hadapi dengan senyum saudara ya. Karena itulah berarti pasanganmu adalah laki-laki, bukan yang lain-lain saudara. Jadi istri, iman, sabar, tunduk saudara ya. Sebagai istri mungkin jabatannya lebih tinggi, mungkin
penghasilannya lebih tinggi, dari keluarga yang lebih kaya, tapi Alkitab tetap mengatakan harus tunduk. Jangan sampai tanduk. Karena sebagai penolong, bukan perongrong dan bukan penodong, saudara ya. Kalau suami baru pulang langsung, jangan sampai langsung di brand. Pak, mana duitnya? Buat bayar ini, buat angsuran, buat listrik, buat, jangan saudara. Pasti dia akan ya, lebih baik kalau baru pulang saudara ditawari, mau minum apa mas? Mau teh anget? Kopi manis? Kopi pahit? Ah saudara, nah kalau sudah dikasih itu diajak ngomong pasti nyambung. Tapi kalau baru pulang ditodong, lah orang betah balik lu ngamaning lah. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, istri iman, sabar, tunduk, rajin saudara. Kenapa kok rajin itu diberikan kepada wanita? Ya tadi, wanita ternyata punya kekuatan fisik juga yang luar biasa. Nampaknya lemah, tapi kekuatannya luar biasa. Buktinya bangun tidur, masak saudara. Habis masak, ngepel mungkin ngantar jemput anak. Habis itu ngurus macam-macam, nyapu dan sebagainya. Sampai malam masih melayani suami macam-macam. Kalau enggak ada kekuatan dari Tuhan, ngabruk saudara sekalian. Yang namanya nyapu dibutuhkan rajin. Yang punya rumah tuh setiap hari disapu tuh. Kalau hanya wis lah pokoknya umahku tak sapu dina ketok, ngesok ora perlu, pasti jadi hutan saudara. Sehingga ngurus rumah tangga memang butuh yang namanya kerajinan. Nganter anak butuh rajin, yang namanya sekolah kan tiap hari. Ya itulah saudara, itu real daripada kehidupan keluarga. Real. Makanya tadi ketika gak ngerti itu, ya tadi akhirnya yang dirasakan kok kayak neraka. Tapi ketika dijalani itu dengan ikhlas, dengan tulus saudara, maka di sanalah percikan api neraka akan semakin tersingkir, tapi percikan surgawi akan semakin dirasakan. Istri iman, sabar, tunduk, rajin, dan yang terakhir insaf, artinya sadar bahwa dirinya bukan milik dirinya. Istri adalah milik suami, suami adalah milik istri. Jadi ketika bertengkar saudara, sedapat mungkin jangan lapor ke orang tua. Jangan sampai lagunya Betaria Sonata dinyanyikan, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Sebisa mungkin kalau sudah menikah ada masalah, lebih baik orang tua enggak usah dengar. Biarkan orang tua bahagia saudara. Jangan ada masalah ngomong sama orang tua, bikin orang tua sedih. Walaupun anak saya belum nikah saudara. Tapi saya udah menikah, udah lebih dari 20 tahun saudara. Jadi banyak merenungkan tentang kehidupan ya. Juga pelayan jemaat kan sudah puluhan tahun juga. Jadi itulah realita dalam sebuah pernikahan. Jadi lebih baik tadi insaf, sadar. Sekarang saya punya suami bukan lagi milik orang tua tapi milik suami. Jadi ada masalah, ada persoalan dirembuk aja sama suami, kecuali ada hal-hal yang memang harus ngomong sama orang tua baru ngomong. Tapi sebisa mungkin ada masalah yang kira-kira bikin orang tua sedih, jangan ngomong sama orang tua. Ya. Kalau kita mau hormat sama orang tua, bikin orang tua bahagia, jangan suka lapor masalah kesedihan kita kepada orang tua saudara. Karena kita menikah berarti kita sudah siap menghadapi segala macam tanggung jawab, tantangan dan tentangan dalam hidup kita. Jadi saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, itulah dua hal. Apa yang Tuhan ajarkan berkaitan dengan golden rule, yang pertama adalah Tuhan mau mengajarkan supaya setiap kita pengikut Kristus menjadi inisiator atau pendahulu
dalam melakukan kebaikan. Dasarnya apa? Karena kita sudah menerima kebaikan Allah. Yang kedua, karena Allah pun melakukan hal itu. Dan yang kedua, Tuhan mau supaya kalau bicara perubahan itu mulai di sini. Mulai dari dalam diri kita. Ketika di sini berubah, percayalah, maka di situ, di sono, di sana itu akan ikut berubah. Ketika mereka orang lain melihat perubahan kita, maka perubahan itu akan menyebar kepada orang lain. Tapi kalau kita terus nunggu, kalau dia berubah, saya juga berubah. Nanti malah enggak bisa terjadi perubahan, saudara, kecuali mujizat. Tapi kalau kita mau merindukan perubahan di sekitar kita, perubahan mulai ada di sini. Mari sambil katakan kepada kanan kirimu, katakan perubahan mulai ada di sini. Jangan ragu-ragu saudara ya. Ingat loh, kalau enggak berubah sakitnya juga di sini. Jadi lebih baik berubah. Ya, berubah apa? Ke arah yang lebih baik. Berubah ke arah yang lebih sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita baca yang terakhir tadi, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Inilah perubahan saudara yang Tuhan mau. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi saudara sekalian, Tuhan rindu setiap kita berubah, bahkan menjadi agen perubahan. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian. Dan setelah itu kita akan sama-sama berdoa. Kita naikkan pujian mengasihi lebih dulu. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Lebih